Pembunuh Sayyidina Ali adalah seorang hafiz. Ramadan menyedihkan. Wafatnya Sayyidina Ali korban kebiadaban kaum radikal. Hukum itu milik Allah SWT, wahai Ali, bukan milikmu dan para sahabatmu. Itulah teriakan Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ketika menebas tubuh mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pada saat bangkit dari sujud salat subuh pada 19 Ramadan 40 Hijriah itu. Abdurrahman bin Muljam menebas tubuh Sayyidina Ali bin Thalib dengan pedang yang sudah dilumuri racun mematikan seharga 1000 dinar. Tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengalami luka parah, tapi beliau masih sedikit bisa bertahan. 3 hari berikutnya, 21 Ramadan 40 Hijriah, ruh sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga itu hilang di tangan seorang muslim yang selalu merasa paling Islam. Ali dibunuh setelah dikafirkan. Ali dibunuh setelah dituduh tidak menegakkan hukum Allah. Ali dibunuh atas nama hukum Allah. Itulah kebodohan dan kesesatan orang Khawarij yang saat ini telah bermunculan generasi penerusnya. Tidak berhenti sampai di situ. Saat melakukan aksinya, Ibnu Muljam juga tidak berhenti membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207 sebagai pembenar perbuatannya. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Maka sebagai hukuman atas kejahatannya membunuh Khalifah Ali, akhirnya Ibnu Muljam divonis hukuman dengan dihisas. Proses hukuman mati yang dijalankan terhadap Ibnu Muljam juga berlangsung dengan penuh dramatis. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Al-Gojo, "Wahai Al-Gojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus, tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit, hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah." Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut nyawa suami Sayyidah Fatimah, sepupu Rasulullah SAW dan ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah sebuah aksi jihad fisabilillah. Seorang ahli surga harus meregang nyawa di tangan seorang muslim yang meyakini aksinya itu adalah di jalan kebenaran demi meraih surga Allah. Potret Ibnu Muljam adalah realita yang terjadi pada sebagian umat Islam di era modern. Generasi pemuda yang mewarisi Ibnu Muljam itu giat melakukan provokasi-provokasi atas nama jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membunuh, membantai, memerangi sesama, bahkan dengan melakukan bom bunuh diri yang oleh mereka disebut istisyahidiyah. Siapa sebenarnya Ibnu Muljam? Dia adalah lelaki yang hafiz, hafal Al-Quran, zahid, rajin sholat, rajin puasa, dan mendapat julukan Al-Mukhri. Dia juga sekaligus sebagai motivator orang lain untuk menghafalkan Al-Quran. Khalifah Umar bin Khattab pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan Amir bin As untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri piramida itu. Dalam pernyataannya, Khalifah Umar bin Khattab bahkan menyatakan, "Abdurrahman bin Muljam salah seorang ahli Al-Quran yang aku prioritaskan untukmu ketimbang untuk diriku sendiri. Jika dia telah datang kepadamu, maka siapkan rumah untuknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin, dan muliakanlah dia, wahai Amir bin As," kata Umar. Meskipun Ibnu Muljam hafal Al-Quran, berpenampilan religius, fasih berbicara agama dan rajin beribadah, tapi semua itu tidak bermanfaat baginya.
Dia mati dalam kondisi su'ul khotimah akibat kesesatannya yang disebabkan kedangkalannya dalam memahami ilmu agama. Afiliasinya kepada pahaman Khawarij telah membawanya terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit dan dangkal. Ibnu Muljam tergesa-gesa menetapkan klaim surga kepada dirinya dan neraka kepada orang lain. Sehingga dia dengan sembrono melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama Islam. Alangkah menyedihkan karena aksi itu diklaim dalam rangka membela agama Allah. Sadarkah kita bahwa saat ini telah lahir generasi-generasi baru Ibnu Muljam yang bergerak secara masif dan terstruktur? Mereka adalah kalangan soleh yang menyuarakan syariat dan pembebasan umat Islam dari kesesatan. Mereka menawarkan jalan kebenaran menuju surga Allah dengan cara mengkafirkan sesama muslim. Ibnu Muljam gaya baru ini lahir dan bergerak secara berkelompok untuk meracuni generasi-generasi muda, sehingga mereka dengan mudah mengkafirkan sesama muslim. Mereka dengan enteng menyesatkan kiai dan ulama. Tampilan luar mereka cukup religius, bahkan tampak ada bekas sujud di dahi. Mereka gemar membaca Al-Quran dan pandai berdalil dengan Al-Quran. Namun sesungguhnya mereka adalah kelompok yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis telah mewaspadakan kemunculan generasi Ibnu Muljam ini. Akan muncul suatu kaum dari umatku yang pandai membaca Al-Quran, di mana bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Demikian pula solat kalian daripada solat mereka. Juga puasa mereka dibandingkan dengan puasa kalian. Mereka membaca Al-Quran dan mereka menyangka bahwa Al-Quran itu adalah hujah bagi mereka. Namun ternyata Al-Quran itu adalah bencana atas mereka. Yakni mereka mengira Al-Quran membenarkan mereka, padahal mereka bertentangan. Salat mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang melesat dari sasaran buruannya. Hadis riwayat Muslim 1068. Kebodohan kepada ilmu agama dan perasaan paling benar sendiri mengakibatkan mereka jatuh kepada kesesatan merasa berjuang membela agama Islam. Padahal hakikatnya mereka sedang merobohkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Waspadalah kepada gerakan generasi penerus Ibnu Muljam ini. Ingat, Khawarij akan terus muncul sampai Dajjal keluar. Jangan sampai generasi kita teracuni oleh virus Ibnu Muljam gaya baru. Jauhi radikalisme dan ekstremisme dalam beragama. Perangi terorisme yang dibungkus dengan kita jihad fisabilillah. Mereka bukan mujahid tapi Khawarij gaya baru. Sudah terlalu banyak korban akibat ulah mereka. Islam dan ajaran Islam menjadi tercoreng karena ulah mereka.